Pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu mulailah Petrus berbicara. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 36. Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Renungan hari ini berjudul Damai Sejahtera. Tidak semua orang berani mengingatkan seseorang yang kedapatan melakukan kesalahan. Alih-alih mengingatkan supaya mengalami pertobatan, ada kalanya kondisi semacam ini justru dimanfaatkan untuk bekerja sama, saling menjaga rahasia keberdosaan. Aku tutupi salahmu, kamu tutupi salahku. Saling diam dan bekerja sama dalam menutupi dosa semacam ini bahkan disebut-sebut sebagai menjaga damai sejahtera. Tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, rukun dan tidak bermusuhan adalah definisi damai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tak heran jika banyak orang berasumsi damai sejahtera adalah kondisi yang tenang, rukun, tanpa ada konflik. Ditambah lagi pepatah yang mengatakan diam itu emas. Bahkan ayat Alkitab pun menyebutkan bahwa kasih menutupi pelanggaran. Tetapi sungguhkah ketenangan dan kerukunan membawa damai sejahtera seperti yang Tuhan kehendaki ketika di dalamnya kehidupan berjalan di luar kebenaran Tuhan? Damai sejahtera Allah adalah kondisi di mana manusia berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus. Tanda bahwa manusia berdamai dengan Allah adalah menaruh hormat kepada Allah. Rasa hormat kepada Allah tidak hanya diwujudkan melalui ritual ibadah di gedung gereja, berpelayanan, bertekun dalam doa, atau gemar melantunkan pujian. Rasa hormat kepada Allah harus dinyatakan dengan melakukan kebenaran Allah
di segala aspek kehidupan, diawali dari kekudusan hati serta motivasi yang murni. Situasi yang tampak aman bukan tanda damai sejahtera jika di belakangnya tersembunyi pelanggaran dan dosa. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.